Pengertian Revolusi Industri 4.0. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Jadi, revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi, di mana semula pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia, digantikan oleh mesin. Sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah yang komersial. Revolusi industri sendiri telah melewati berbagai perkembangan, mulai dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 yang kita rasakan saat ini. Revolusi industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan nilai teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jerman merupakan negara pencetus adanya industri 4.0 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri ini, tenaga manufaktur sudah menjadi tren dan pertukaran data meliputi sistem cyber fisik, kognitif computing, dan lain-lain. Dampak revolusi industri 4.0 dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dalam era modern saat ini, dengan masuknya era 4.0 di mana kekuatan arus globalisasi terhadap semua aspek telah berjalan. Dampak-dampak revolusi industri 4.0 bisa berefek pada berbagai bidang dan dampaknya harus kita implementasikan dengan nilai-nilai Pancasila agar ideologi tidak luntur. Adapun dampak-dampaknya di berbagai bidang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di bidang politik. Dalam dunia politik pun sekarang sudah banyak yang memanfaatkan revolusi 4.0. Ada beberapa sosialis maupun partai politik yang berkampanye dan mempromosikan pantun dengan memanfaatkan industri 4.0. Pada era 4.0, pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, yaitu dampak ekonomi. Revolusi industri 4.0 ini tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan pada bidang ekonomi. Sekarang sudah banyak perusahaan yang merubah model bisnis konvensional menjadi modern. Proses produksi yang berlangsung karena kehadiran teknologi mesin yang terotomatisasi juga membuat berkurangnya tenaga kerja manusia. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Ditambah lagi pada era 4.0 yang mana manusia lebih mementingkan diri sendiri sehingga turunnya moralitas manusia. Adapun dampak positif revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Ketiga, standar hidup yang lebih tinggi. Keempat, peningkatan pendapatan nasional. Kelima, spesialisasi pekerja lebih besar. Dan dampak negatif revolusi industri 4.0 yang pertama rentan dengan serangan cyber. Kedua, investasi SDM yang tidak murah dan minim. Tiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Empat, manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Lima, Tantangan Pancasila di revolusi industri 4.0. Tantangan terbesar tentunya karena perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang dan semakin canggih seiring dengan berjalannya waktu.
Perkembangan internet membawa banyak perubahan di kalangan masyarakat, contohnya akibat dari terpengaruhnya oleh budaya asing yang mengakibatkan masyarakat mengikuti akan budaya dari negara tersebut, lebih menyukai produk luar negeri dan kurang melestarikan kebudayaan tradisional negara Indonesia. Tantangan Pancasila di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Kini mau tak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri karena hidup di antara pergaulan dunia. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah dikarenakan oleh memudarnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus meningkatkan lagi rasa nasionalismenya dan ketahanan mental dan juga ideologi bangsa Indonesia.